Hai semuanya. Welcome to Joy Online Service. Welcome buat kalian yang baru pertama kali nonton atau sudah sering banget nih nontonin Joy Online Service. Buat kalian yang nonton dari Jakarta, Palangka, Surabaya ataupun sekitarnya, we are so happy to meet all of you. Nah, sebelum lanjut kita mau apa dulu nih teman-teman? Yes, kita mau yel-yel dulu. Yuk, yang di rumah yang nonton bangkit berdiri, kita mau yel-yel dulu. Siap? Siap. Joy? Yes, yes, yes. I'm awesome. Yeay. Semua, welcome to Joy Online Service. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Let's celebrate Jesus together. Hidup kami mau menyembah Tuhan, kami mau menyanyi buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Dalam pergumulan
bisa menerima firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Oke, kali ini kita mau main games nih, teman-teman yang di rumah juga bisa cobain ya. Jadi games kali ini adalah tebak lagu. Ini sudah ada regu A dan regu B. Mereka nanti yang bisa jawab atau bisa dengerin lagu, yang bisa jawab angkat tangan dulu ya. Nanti yang setelah mereka angkat tangan, yang 3 berhasil pertama itu yang menang. Siap. Oke. Tuhan sediakan. Good, oke. 1 poin untuk regu B. Lanjut. Betul. Satu-satunya. Good, oke, masih 2-0. Kita coba satu lagu lagi ya. Pasti bisa. Oke, good. Jadi pemenangnya adalah regu B. Kalian juga bisa cobain ya di rumah. Halo semuanya. Jumpa lagi dengan Miss Feli ya. Ini adalah hari terakhir atau bukan hari terakhir ya, minggu terakhir di bulan Oktober. Nah, hari ini Missnya punya sebuah pertanyaan yang mungkin kalian sudah sering dengar ya. Siapa yang pernah dengar kata-kata seperti ini? Ayo guys, siap-siap kita mau pergi gitu ya. Ayo guys, siap-siap kita mau berangkat hari ini. Atau mungkin kita mau pergi ke Bali atau kita mau kemana. Nah, banyak di antara kita ya, kalau kita siap-siap itu ada yang lama, ada yang cepet. Nah, siapa di sini yang persiapannya lama? Yes. Saya juga kadang-kadang bisa cepet, tapi kadang-kadang juga bisa lama gitu ya. Nah, persiapan itu memang butuh waktu tentunya ya. Setiap orang punya waktunya masing-masing. Nah, misalnya nih ya, kita mau pergi ke sekolah. Kira-kira apa persiapan kita? Tentunya kita siapin baju seragam ya kan. Kita mungkin mandi dulu, sikat gigi, siapin baju seragam, siapin buku sekolah atau apapun yang jadi kebutuhan kita waktu kita di sekolah. Nah, misalnya kita ke tempat les ya Kak sih. Kita tentunya juga harus persiapan ya kan. Kita harus pakai baju pergi ya kan. Atau tentunya bukan pakai baju tidur ya kan kalau mau ke tempat les. Lalu kita butuh apa? Buku les ya nggak sih? Lesson booknya harus dibawa. Kalau ketinggalan lesnya ngapain dong gitu kan? Nah, kalau kita mau ke shopping mall gitu ya, kita juga punya persiapan ya. Kita harus dandan yang cantik, mungkin kita mandi dulu gitu ya. Kalau cowok harus pakai baju yang kelihatan ganteng gitu. Kalau pergi sama teman, hangout, playdate atau apapun, semua kita pasti butuh persiapan. Nah, misalnya kita main di sebuah tempat arena permainan pun, kita juga butuh persiapan. Biasanya apa? Kaos kaki ya, kita harus bawa socks karena kalau tanpa socks kita nggak boleh masuk ya nggak sih, walaupun bisa beli di situ. Nah, persiapan itu apa sih? Preparing itu apa? Itu adalah hal-hal yang istilahnya kalau sederhana kita katakan tuh melakukan kegiatan-kegiatan ya, hal-hal yang perlu dilakukan sebelum kita melakukan suatu hal yang lain. Nah, gue jadi bingung ini ya, kayak tadi Miss bilang, sebelum kita ke sekolah, sebelum kita pergi ke les. Atau misalnya kita mau pergi ke Bali. Nah, kalau kita ke Bali, persiapannya apa dong? Ya pasti kita harus bawa baju ya kasih, baju pantai, celana pendek, mungkin flip-flop ya, sandal jepit ya gampangnya ya, sandal jepit. Atau mungkin kita bawa payung, atau mungkin kita pakai sunblock kali gitu ya. Nah, atau apapun deh, pokoknya persiapannya. Nah, ada juga mungkin misalnya kita mau pergi ke tempat dingin, winter. Nah, ini persiapannya lebih ribet ya gak sih? Kita perlu bawa mungkin jaket winter, kita harus pakai yang namanya long john atau pokoknya baju daleman supaya kita tetap hangat. Nah, misalnya ada juga orang yang atau mungkin gini, misalnya kita mau jajan sama teman gitu ya, ada juga yang cepat, ada yang lama. Nah, tapi waktu persiapan kita ini juga menentukan apakah kita bakal tepat waktu atau enggak, ya enggak sih? Misalnya kita kalau siap-siap itu setengah jam, nah otomatis kita harus siap-siap 1 jam sebelumnya ya kan, supaya kita bisa ada 30 menit buat persiapan plus 30 menit perjalanan gitu mungkin ya. Nah, atau mungkin juga ada orang yang cepet banget, mandinya cuma 2 menit gitu ya. Entah mandi model gimana itu, tapi cepet banget. Nah, mungkin dia juga butuh waktu persiapan nggak sepanjang yang 30 menit tadi gitu. Nah, persiapan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Ya, persiapan itu sesuatu yang sangat penting. Karena kalau kita nggak siap-siap, semuanya pasti kacau. Misalnya kita pergi ke Bali, kita lupa nggak bawa baju renang, kita nggak bisa berenang. Nggak boleh kadang ya, di tempat-tempat tertentu berenang pakai kaos biasa nggak boleh. Nah, misalnya kita pergi ke tempat dingin, winter gitu ya, kita nggak bawa jaket tebel untuk
dingin atau salju, otomatis di sana kita pasti akan apa? Yes, kedinginan, ya kan sih? Nah, kalau misalnya kita mau ujian, kalau kita nggak belajar, kita nggak bisa, itu kan persiapan juga, kita nggak bisa menjawab pertanyaannya. Nah, misalnya kita ngomong yang lebih kompleks lagi ya, misalnya kayak angkutan umum, ya, atau pesawat terbang lah, gampang kita ngomongnya. Pesawat terbang untuk berangkat terbang itu butuh banyak persiapan. Kalau nggak sangat berbahaya sekali. Ya kan, kalau misalnya nih nggak dicek, ternyata engine-nya ada yang bermasalah, lalu sudah terbang di atas, apa yang terjadi? Yes, otomatis bisa terjadi kecelakaan dan itu sangat membahayakan banyak orang, ya kan? Makanya itulah persiapan itu sangat penting. Dan hari ini kita semua diajak untuk apa? Persiapan sama-sama. Persiapan apa ini gitu ya? Persiapan apa, Miss? Persiapan menghadapi hari-hari yang sudah hari-hari terakhir. Istilah dalam tanda kutip apa? Kalau kita mau tahu the end of the day atau apa? Kiamat, ya. Jadi hari ini kita sama-sama diajak. Mungkin buat yang kecil-kecil, kiamat itu apa ya? Kok serem banget. Nah, itu sesuatu hal yang nggak bisa kita hindari. Karena setiap kita harus siap pada saat nanti Tuhan Yesus akan datang yang kedua kalinya. Kita harus siap-siap. Karena kita nggak tahu kapan. Karena kita nggak tahu waktunya tepatnya, tapi kita sama-sama diajak persiapan. Karena itu ada begitu banyak cerita di dalam Alkitab ya yang Tuhan Yesus ceritakan tentang perumpamaan, tentang apa? Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Nah, karena itu misinya ajak kita semua, yuk kita fokus. Ceritanya memang mungkin sedikit agak seperti kayak kok sudah nggak jelas, tapi kita mau tutup dulu HP kita ya, kecuali kita nontonnya di HP ya, kecuali nonton di HP, oke? Jangan ditutup, kalau ditutup nggak bisa denger ya. Tapi kalau kita nonton di TV atau kita nonton di komputer atau di apapun, kita tutup dulu handphone kita mau bener-bener fokus sama-sama ya. Kalau perlu kita buka Alkitab itu juga boleh, karena cerita ini adalah cerita yang sangat penting buat kita semua. Nah, pada waktu Tuhan Yesus ada di dunia, Tuhan Yesus selalu menceritakan banyak hal dengan apa? Perumpamaan ya. Karena mungkin di zaman itu orang suka dengar cerita ya, juga dengan cerita sekarang mungkin ya. Nah, Tuhan Yesus bilang gini, apabila anak manusia datang sebagai Tuhan, jadi ini adalah cerita tentang perumpamaan Tuhan Yesus yang datang kedua kalinya. Keadaannya seperti perumpamaan ini. Ada 10 pengiring pengantin wanita ya. Jadi berapa pengiring pengantinnya? 10 wanita atau 10 gadis gitu ya, gampang ya, gadis. Kalau kita search itu gadis bodoh dan gadis bijaksana, oke? Nah, 10 gadis itu dia membawa pelita ya, masing-masing bawa lilin gitu ya. Mungkin kalau bukan lilin ya, kayak lampu istilah api yang di bawahnya itu ada kayak minyaknya ya. Jadi lilinnya atau apinya ini menyala ketika ada minyaknya gitu ya. Nah, dia pergi untuk apa? Menyambut pengantin laki-laki ya. Jadi pengiring wanita ini menyambut pengantin laki-laki. Nah, ini intriknya. 5 di antara mereka itu adalah gadis-gadis yang bodoh gitu ya. Dia nggak pinter sebenarnya gitu ya. Dan 5 di antaranya adalah gadis-gadis yang bijaksana atau yang pinter. Nah, bedanya apa nih gitu ya? Kelima gadis bodoh sama bijaksana ini. Beda dari sini. Kelima gadis bodoh itu dia bawa pelita ya, atau tadi yang bisa bilang itu. Nah, tapi dia tidak membawa minyak persediaan. Ya, ini yang pertama. Lalu yang kedua, kelima gadis yang bijaksana itu karena dia pintar, dia bawalah pelita plus dia bawalah minyak di istilahnya kayak kalau bilang buli-buli kayak tempat minyak gitu ya, tempayan lah gitu ya, dia bawa itu. Nah, ketika mereka menunggu ya, jadi ke-10 gadis ini mereka sama-sama menunggu. Karena pengantin laki-lakinya ini gak datang-datang, gak tahu kapan datangnya ya, kayak Tuhan Yesus mau datang itu dia gak tahu kapan. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka jadi apa? Ngantuk mulai, karena kalau kita nunggu itu kan otomatis kita jadi mulai bosan, akhirnya kita jadi ngantuk. Nah, ketika mereka sudah mulai ngantuk, apa yang terjadi kalau kita udah ngantuk? Otomatis kita pasti apa? Yes, ketiduran ya kan, kita ketiduran. Nah, ternyata pengantin laki-laki datang di waktu tengah malam. Tiba-tiba tengah malam, tiba-tiba ada suara teriakan gini, pengantin laki-laki datang, mari sambut dia. Loh, kalau ada yang teriak itu otomatis yang lagi ketiduran apa? Oh, kaget dong. Ya, kagetlah 10 orang gadis ini. Mereka kaget, lalu mereka memasang pelita mereka. Nah, ini yang terjadi. Gadis bodoh ini ngomong sama yang bijaksana, loh, aku gak bawa minyak persediaan. Lilinku sudah mau mati gitu ya. Coba aku minta dikit dong lilin minyak dari persediaanmu itu supaya lilinku ini nggak mati gitu ya. Terus yang bijaksana bilang, oh nggak bisa dong. Kalau aku kasih kamu, jangan-jangan nanti kita semua ini sama-sama tidak punya minyak, sama-sama nggak punya lilin. Misalnya minyaknya karena dibagi-bagi nggak cukup gitu ya.
Nah, mendingan kalian pergi aja tuh, di sana tuh ada toko gitu ya. Kalian pergi ke sana, belilah di toko itu minyak. Oke, singkat cerita, gadis bodoh itu akhirnya mereka pergi membeli minyak. Nah, waktu mereka pergi, mereka nggak menyangka ternyata si pengantin laki-laki ini datang. Jadi ketika mereka pergi beli ke toko, pengantin laki-laki itu datang. Nah, siapa yang ada di situ? Yes, hanya ada 5 gadis yang sudah siap, 5 gadis bijaksana itu. Akhirnya mereka bisa masuk bersama-sama dengan pengantin laki-laki itu ke tempat pesta. Dan yang terjadi apa? Pintu ditutup, jebret. Nah, pintu ditutup, lalu gadis yang bodoh ini datang. Oh, kok sudah nggak ada? Mereka berusaha cari, mereka tahu tempatnya, mereka menuju ke tempat pesta. Dan yang pintunya tutup tadi itu, lalu mereka ketok-ketok, tok-tok-tok, tok-tok-tok. Tuhan, bukakan pintu dong buat kami. Tapi ini jawaban pengantin laki-laki itu. Aku tidak mengenal kalian. Itu jawabannya. Oh, sedih dong, bisa masuk nggak? Nggak bisa. Ya. Nah, ini adalah cerita perumpamaan di mana ketika Tuhan Yesus datang kembali. Ada yang tahu waktu Tuhan Yesus datang? Nggak ada ya. Tidak ada yang tahu kapan Tuhan Yesus itu akan datang kembali untuk yang kedua kalinya. Mungkin ya misalkan ini mungkin agak serem, scary sedikit ya. Misalkan seandainya sebelum Tuhan Yesus datang kembali itu kita ini sudah nggak ada di dunia itu, kita juga nggak tahu loh kita kapan meninggalnya, itu kan sama. Jadi tidak ada yang tahu waktunya kapan misalnya kita akan ketemu dengan Bapa di surga. Jadi kita harus apa? Bersiap-siap. Makanya di akhir cerita perumpamaan itu Tuhan Yesus ngomong gini. Oleh sebab itu berjaga-jagalah sebab kalian tidak tahu harinya ataupun jamnya. Kalian itu siapa? Kita semua. Bahkan termasuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sekalipun itu tidak tahu kapan akan datang kembali ke dunia ini. Yang tahu siapa? Hanya satu, Bapa di surga. Hanya itu yang tahu. Dan itu benar-benar kayak secret gitu ya. Secret mission gitu ya. Nah, kembali lagi ke persiapan. Persiapan apa yang harus kita lakukan ya kan? Kalau kita ke Bali kayak tadi Miss bilang, kita harus siap-siap bawa baju pantai, celana pendek, mungkin payung, sunblock. Untuk apa? Karena di sana panas ya kan, kita butuh persiapan. Kalau kita pakai celana panjang, kaos tangan panjang, terus lalu pakai baju tebel, otomatis apa? Enggak nyaman ya. Kita jadi keringetan kali di Bali, kita jadi nggak mau kemana-mana, cuma di kamar gitu ya. Nah, tapi kalau kita ke tempat winter, tempat yang dingin ya, bersalju, apa yang kita butuhkan? Tentu beda dengan kita mau ke Bali. Kita butuh jaket tebel, kita butuh celana panjang ya, ada yang namanya long john, ada yang pakai daleman tangan panjang. Pokoknya macam-macam yang supaya apa? Kita bisa di sana bisa jalan-jalan di luar, pakai sarung tangan, mungkin pakai tutup telinga. Karena kalau di tempat winter yang apalagi yang benar-benar dingin, kalau kita nggak punya persiapan kita nggak akan bisa keluar. Karena tempat itu benar-benar dingin. Bahkan kalau sampai yang benar-benar dingin banget, kalau kita nggak pakai tutup telinga, telinganya beku diginin bisa lepas telinganya. Nah, karena itu kita butuh banyak persiapan. Kalau enggak kacau. Begitu juga dengan kita. Kalau kita mau ke surga, kita juga butuh persiapan. Siapa di sini sih? Kita nggak pernah tahu ya kapan kita meninggal atau kapan kita lagi. Tapi suatu saat itu momen itu akan terjadi ya. Tapi ini bukan untuk momen menakut-nakutin ya. Cuman supaya kita tahu aja. Seandainya kita meninggal atau waktu datang kembali, siapa yang mau sama Tuhan Yesus, yang bareng sama Tuhan Yesus? Tentunya kita semua mau. Ada yang mau bareng sama iblis atau setan? Nggak ada yang mau ya kan. Tempatnya panas, nggak enak, sakit semua. Kalau di surga itu indah, cantik gini gitu, mungkin juga baunya wangi gitu ya. Nah, siapa yang mau sama-sama dengan Tuhan Yesus surga? Semua kita pasti mau. Nah, persiapan apa yang perlu kita lakukan untuk supaya kita bisa masuk ke surga? Bisa nggak sih kita ini masuk ke surga? Bisa ya, tapi bukan kita sendiri yang bisa membuat kita, tapi kita punya persiapan ini. Yang satu yang paling penting yang harus kita lakukan adalah ini. Menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. That's the one only thing yang kita harus lakukan dan harus kita lakukan sebelum semuanya yang terjadi, sebelum kita meninggal, sebelum Tuhan Yesus datang. Kita harus menerima dengan sungguh-sungguh dalam hati kita bahwa Tuhan Yesus adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu hal yang sangat penting yang harus digarisbawahi oleh kita semua. Makanya tadi Miss bilang jangan nonton yang lain, jangan main HP, dengerin bener-bener. Karena ini sesuatu yang sangat penting. Karena apa? Kalau kita udah lewat, misalnya kayak tadi ya, gadis-gadis bodoh itu sudah pergi dan kembali lagi, sudah nggak dibukakan pintu, sudah nggak bisa ulang lagi. Jadi ini harus kita lakukan sama-sama. Menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita.
Ya, kita mau ajak kalian semua untuk berdoa sama-sama ya. Kita mau letakkan tangan kita di dada kita ya. Kita mau berdoa sama-sama. Kita dengan sungguh-sungguh mau menerima kalau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu adalah satu-satunya jalan dan kuncinya kita bisa masuk ke kerajaan surga. Yuk kita berdoa sama-sama yuk. Tuhan Yesus, ikutin Miss berdoa ya. Tuhan Yesus, kami sebagai anak-Mu, kami mau menerima Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Dari saat ini sampai nanti kami dewasa, sampai nanti kami tua, bahkan sampai nanti Engkau Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan, kami percaya dengan seluruh dan segenap hati dan jiwa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin ya. Jadi kita sama-sama hari ini mau belajar untuk apa? Kita bersiap-siap. Makanya sumber kebenaran kita bilang gini. Everyone is responsible for their own spiritual readiness. Setiap kita punya tanggung jawab masing-masing buat diri kita sendiri. Kita nggak bisa nunut sama parents kita. Kita nggak bisa nunut sama kakak adik kita. Karena waktu kita terima kayak tadi kita berdoa itu, kita berdoa dengan mulut kita sendiri, dengan hati kita sendiri yang menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, nggak bisa nunut, nggak bisa titip, Mam doain aku ya Mam supaya nanti aku bisa masuk surga. Nggak bisa, serius nggak bisa. Jadi kita sendiri harus benar-benar tahu dan kenal siapa itu Tuhan Yesus. Harus benar-benar tahu bahwa Tuhan Yesus itu cuma satu-satunya jalan supaya kita bisa masuk ke kerajaan surga bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, kita baca sama-sama juga sumber kebenaran kita hari ini ya. Everyone is responsible for their own spiritual readiness. Jadi kita, kamu, aku, sendiri-sendiri ya. Kita berdoa buat diri kita sendiri. Untuk persiapan diri kita sendiri itu harus kita lakukan sendiri. Kalau mungkin doa titip supaya sakit sembuh itu bisa. Tapi kalau doa titip supaya kita bisa masuk surga tidak bisa. Ya, jangan salah, oke? So, jangan lupa, everyone is responsible for their own spiritual readiness. Oke, sudah selesai nih Joy Kids hari ini. Yuk kita sama-sama mau baca super kebenaran sekali lagi. Super kebenaran kita minggu ini adalah everyone is responsible for their own spiritual readiness. Dan ayat penuntunnya diambil dari Matius 25 ayat 1 sampai 13 or Matthew 25 verse 1 until 13. Dan ayat hafalannya diambil dari 1 Petrus 1 ayat 13. Sebab itu hendaklah kalian siap siaga, waspadalah dan berharaplah sepenuhnya pada berkat yang akan diberikan kepadamu pada waktu Yesus Kristus datang nanti. Or 1 Peter 1 verse 13. So prepare your minds for action and exercise self-control. Put all your hope in that gracious salvation that will come to you when Jesus Christ is revealed to the world. Yuk, sama-sama kita mau doa teman-teman. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih buat apa yang telah Kau sampaikan kepada kami. Ajarkan kami Tuhan untuk bisa tanggung jawab pada diri kami sendiri. Berkati kami dalam sekolah kami dan keluarga kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sudah selesai nih Joy Kids hari ini. Jangan lupa ya di like, comment, dan subscribe YouTube kita. See you next week.